Boss Xiao. Boss Lin, Ayo Berselan. Apa sih kamu ini? Mau apa sih? Kamu beneran? Ling jangan gini, nggak separah itu kok. Nyonya jangan menghalangi. Ini urusan antar lelaki. Cuma nari-nari doang, nggak bisa santai? Berani membantah? Istri sang jenderal berani kamu sentuh? Awas tangan kakimu kupatahin. Maaf teman-teman, ganggu acaranya, kebanyakan minum. Sudah dibilang di rumah aja, maksa keluar. Bikin masalah lagi kan? Bang, soal Bos Chen, tolong jelaskan ke dia. Maaf ya, kamu nggak apa-apa? Aku antar kamu pulang. Oke, aku ambil tas dulu. Xiao si tukang kuli. Kenapa kamu mukul aku? Kemampuanmu ngomong kosong makin menjadi-jadi ya. Kamu terlalu berisik, bikin kepalaku pusing. Kalian kok pada gini sih? Aku sudah berusaha keras memperbaiki bugnya. Kenapa sih kamu kasar banget ke aku? Boss Xiao. Dalam situasi seperti ini, kamu cukup memeluknya saja. Hanya sekali ini ya, jangan diulangi. Boss XIO butuh bantuanku? Gak usah. Besok siapkan 1 set baju untuk dia. Oak. Sibuk dulu ya. Oak. Sobat, ayo minum. Bajingan. Xiao si tukang kuli. Kok kamu bisa ada di sini? Apa katamu? Kamu berani masuk mimpiku buat ngeksploitasi aku? Dengar ya. Ini kan di mimpiku. Aku nggak bakal bisa kamu tindas. Dengar ya.
Kalau kamu nggak jadi tukang kuli, nggak galak. Dan nggak suka nindas orang. Kamu lumayan ganteng sih. Anak laki-laki di keluargamu pada ganteng-ganteng ya. Kamu juga punya bos Lin. Aku akan mengubah kalian semua menjadi karakter non-pemain dalam game. Kalau menurutmu, aku atau kakakku yang lebih tampan? Kakakmu. Bos Lin itu. Menurutmu, dia yang tampan? Atau aku? Menurutku sih, kalian berdua sama-sama tampan. Tapi tetap saja menurutku. Sadar, sadar. Kamu belum selesai bicara. Siapa yang lebih tampan? Aku pikir. Aku yang paling tampan. Aku pasti kebanyakan minum. Kenapa aku bisa ada di sini? Kamu. Apa kamu memanfaatkan keadaanku? Coba lihat tempat kamu berbaring. Aku hampir terjatuh dari kasur karena kamu. Jadi siapa yang memanfaatkan siapa? Coba perhatikan baik-baik. Seluruh tubuhmu, selain rambutmu yang berantakan seperti sarang ayam. Pakaian mana yang terbuka? Benar-benar tidak terjadi apa-apa? Kok malah kecewa? Siapa yang kecewa? Narsis. Karena kamu sudah sadar, urusan selanjutnya. Kamu yang bertanggung jawab sepenuhnya. Bertanggung jawab. Aku cuma seorang gadis, tidur semalaman di kasur yang sama denganmu. Aku saja tidak protes. Kamu seorang pria dewasa. Tidak malukah kamu? Yang kubicarakan itu game. Game. Bos Xiao itu. Tidak memanggilku Xiao si kulit lagi? Tadi malam kan lancar sekali memanggilnya. Tadi malam aku. Itu, tetanggaku juga ada bos yang berkeluarga Xiao. Daripada buang waktu menjelaskan di sini. Lebih baik cepat-cepat bangun dan bekerja. Aku akan melakukan inspeksi mendadak kapan saja. Ini benar-benar neraka duniawi. Song Lingling. Kamu tahu sendiri daya tahan minummu buruk. Kenapa masih nekat minum banyak? Sekarang sudah, kamu membuatnya marah. Orang lain bekerja untuk mengejar kehidupan bahagia. Kenapa hidupku selalu penuh petualangan dan ketegangan begini? Ini terlalu sulit. Baik. Baik, aku mengerti. Kak, kamu kok datang? Halo Bos Lin, Lanyao, kamu juga di sini? aku dipaksa. Mengingat dia menghilang tanpa alasan terakhir kali.
dan tidak bisa dihubungi, jadi di bawah pengawasanku. Aku bisa sedikit tenang. Dan sekarang progres game agak lambat, ini juga menguntungkanku. Untuk mengawasi perbaikan game. Kalau kamu tidak mau, bisa pergi kapan saja. Tapi semua konsekuensinya, kamu tanggung sendiri. Aku mau, sangat mau. Kak, kamu cari aku ada apa hari ini? Masih soal investasi game yang kemarin dibicarakan. Sambil makan sambil ngobrol. Pihak lain cukup serius, tapi soal persentase saham masih perlu sedikit kompromi. Kalau masih pakai syarat kemarin, aku pasti tidak setuju. Hak pengambilan keputusan proyek ini harus tetap dipegang oleh grup Shanghai. Aku tidak ingin ini jadi mesin uang para kapitalis. Baik, tidak usah dibahas lagi. Bos Xiao, karena ucapanmu tadi. Aku harus menghormatimu dengan segelas, ternyata aku tidak salah menilai. Kamu masih punya perasaan terhadap game. Jangan coba-coba merayuku seperti ini, habis makan cepat kembali bekerja. Xiao si pelit. Sudah larut, besok pagi jam 7 aku ada rapat. Istirahatlah lebih awal. Baik Bos Xiao, tidak usah pedulikan aku, selamat malam. Kamu yakin aku bisa selamat malam? Iya, aku segera menyelesaikannya. Ini piyama untukmu. Cepat selesaikan. Berani kamu kasih, berani aku pakai. Xiao si pelit. Kamu balas dendam karena bug game belum diperbaiki? Sudah selesai? Sudah Bos Xiao. Ini hanya disinfeksi sederhana. Hanya disinfeksi? Kamu. Kok kamu tidak pakai piyama ini? Jangan-jangan kamu suruh aku pakai? Ada hobi khusus ya? Kamu memang seperti kabar yang beredar, imajinasinya tinggi. Tapi ngawur. Baju ini disiapkan Tante Ki, tidak ada hubungannya denganku. Tapi piyama ini terlalu aneh. Rasanya seperti sedang mengerjai aku. Sekarang aku sebagai pihak pertama, memintamu memakai piyama ini. Yang lain tidak boleh. Kenapa? Karena kamu menyerangku di malam hari. Jadi di siang hari, apa yang ada di pikiranmu? Sampai-sampai di mimpi pun kamu mencoba membuka baju orang. Aku pasti karena tidak nyaman dengan tempat tidur, jadi melakukan hal seperti itu. Iya, kamu juga tahu kan, perempuan itu kurang rasa aman.
Jadi mendengkur juga untuk memanggil rasa aman. Betul, aku mendengkur untuk peringatan, meskipun kita hanya hubungan pihak pertama dan kedua, tapi tetap saja laki-laki dan perempuan sendirian harus waspada sedikit. Tentu, jadi aku punya solusi sempurna. Ini. Dan ini. Ini yang kamu sebut solusi sempurna? Sebelum tidur, laporkan pekerjaanmu dulu. Bagaimana perkembangan perbaikan game? Tangan berikan tanganmu. Cepat-cepat, aku mau ke kamar kecil. Sudah larut? Cepat bersih-bersih dan rapat di studio. Bos, seperti yang kamu duga. Kami menemukan virus di port eksternal server. Sangat mungkin ada yang sengaja melakukan ini. Daxiong, kamu cepat lacak. Lokasi pasti perangkat yang terinfeksi, periksa juga rekaman kamera. Yang bisa mengakses perangkat, mungkin orang dalam. Atau ada orang asing masuk ke studio kita. Oke, aku akan periksa sekarang. Virus ini, kalau di-scan pakai antivirus, bisa selesai? Bisa tidak? Ini baru ketahuan setelah di-scan seluruhnya. Dan kami menemukan bahkan hard disk juga terinfeksi. Jadi hasilnya? Hasilnya, kecuali dibiarkan, tidak ada cara selain format ulang. Sama dengan mengembalikan ke pengaturan pabrik. Kalau begitu, kerja kerasku selama lebih dari 4 tahun sia-sia semua. Jangan panik dulu, virus infeksi. Bukan tidak ada solusinya. Kamu punya cara? Aku punya senior yang khusus meneliti virus. Beberapa kasus virus sulit di dalam negeri sebelumnya. Dia yang bantu menyelesaikan. Mau coba hubungi dia? Kamu bilang itu David, ya? Aku nggak mau ketemu dia. Waktu sekolah dulu sempat bantu sama dia. Kamu masih dendam, ya? Kamu ajak Lanyo aja. Aku mau jenguk ayah. Oh, Datanya juga kasih ke Bos Lin. oh, Ayo. Kalau ada masalah, kita langsung komunikasi. oh, Kak, aku kenal dulu. oh. Ada apa? Sebentar lagi aku nggak ada. Jangan sampai kamu ketiduran. Santai aja. Aku pasti patuh. Dengan semangat pekerja sejati, virus belum hilang. Aku nggak bakal tidur. Justru Bos Xiao, malam ini bisa tidur nyenyak.
Pokoknya usahain pulang cepat. Ngerti. Bos Lin, baju olahraga putih Anda hari ini berkilau di bawah matahari, mirip banget NPC di game. Bukannya dulu Anda janji sama aku buat jadi model NPC-ku? Takut Anda sibuk, jadi aku foto dulu. Kapanpun kamu butuh, aku siap jadi modelmu. Gak perlu pakai ini. Serius? Anda sendiri yang duduk jadi model? Biar aku gambar template. Anda baik banget. Deal. Jagoan foto kok jelek banget. Ini kan udah bagus. Oke, aku segera sampai. David mau ketemu. Ayo. Oke. Seharusnya nggak masalah, tapi emang agak ribet. Perbaikan kira-kira butuh berapa lama? Besok lusa sore udah acara peluncuran konsep game. Paling cepat 2-3 hari. Itu pun kalau kerja sama dengan Lanyao. Kompak banget. Oak, kalian buruan selesaikan. Sisanya serahkan ke aku. Kamu dan Xiaoran udah berjanji. Di saat genting gini, aku nggak bisa biarkan Dewan Direksi. Marigokin Camo. Legipula Besak, Lusa, Kuma Peluncuran Konsep Game. Bukan peluncuran resmi gamenya. Aku percaya kamu pasti bisa membuat kita tepat waktu. Oke, aku pasti bakal semangat. Semangat. Akhirnya kamu datang menjengukku. Aku sibuk banget akhir-akhir ini. Gimana progress game Camo? Kepala batu banget sih. Udah nemu kunci perbaikannya. Ajak desainer ke David sama kakak. Xiaoran, waspada itu perlu. Ayah, dia kakakku juga anakmu. Kita keluarga. Ngomong-ngomong soal keluarga, gimana soal urusan pribadimu? Udah kepikiran belum soal perjodohan dengan keluarga Shen? Maksudmu aku sama kakak Xiang Yu? Udah berapa kali ku bilang, kita cuma saudara. Urusan ini, nanti pas balik ke rumah, orang tua kedua belah pihak ketemu. Kalau gak ada keberatan, ya udah ditetapkan. Urusan pernikahanku, aku yang tentukan. Kamu makin berani ya. Paman Xiao. Yun Fei, Paman, gimana kabarnya akhir-akhir ini? Enak banget. Cuma ada yang suka dateng bikin kesel. Entah sampai kapan tulang tua ini bisa tahan. Ayah jaga kesehatan ya. Sayang banget sama ayah. Kenapa? Kurang tidur ya? Mukanya kurang cerah. Ada perlu apa cari aku? Akhir-akhir ini kamu dekat sama Master Lanyao ya? Aku mau tanya-tanya soal sahabatnya Liu Yi. Pengen tahu hobi dan kesukaannya. Kamu suka Liu Yi ya? Oke. Akhirnya hampir kelar. Gimana? Virusnya udah ditangani? Sepertinya gak perlu nunggu pagi udah selesai. Nona Song Imang Pantas Digilaki Master. Cepat paham, skillnya juga top. Bisa selesai sehari lebih cepat. Lanyao kamu keren banget. David yang ngajarinnya bagus. Kayaknya Master lapar NIH. Ayo aku traktir makan. Tapi virusnya. Program ini bakal jalan sekitar sejam lebih. Gak usah nungguin di sini. Habis makan balik lagi juga masih bisa, cepetan. Kamu gak ikut?
Masih ada kerjaan ya? Aku mau manfaatin waktu ini buat nyelesain. Kalian makan aja yang enak. Oke, habis makan kita balik. Sepetan ya. Kok belum pulang juga? Nggak boleh. Kalau aku telepon dia sekarang, dia pasti bakal mikir aku suka sama dia. Bukannya udah dibilangin buat pulang cepat? Jangan-jangan ketiduran, gimana kalau tiba-tiba berubah wujud? Mungkin karena kasurnya nggak nyaman. Pasti karena kasurnya nggak nyaman. Ternyata enak banget. Kita habisin satu meja besar ini cuma 15 menit. Ini mungkin seumur hidupku. Waktu makan paling cepat yang pernah aku alamin. Soalnya bapak selalu ngajarin, makan harus dikunyah pelan-pelan. Aku dengar. Kamu dan Xiaoran itu saudara seibu lain, Bapak. Iya, waktu aku umur 3 tahun, mamaku bawa aku nikah lagi masuk keluarga Xiao. Terus kamu masih kontak sama bapak kandungmu nggak? Enggak, ingatanku sekarang cuma punya papa Xiao. Kalau hubunganmu sama dia. Maksudku, Aku tahu. Waktu ibuku masih hidup. Meski dia jarang ngobrol sama aku, tapi sering dengar dia ketawa. Tapi sejak ibuku meninggal, jarang banget lihat dia ketawa lagi. pasti kamu sangat pengen dekat sama dia ya? Bisa dibilang gitu. Tapi dia selalu nggak mau ngakuin keberadaan aku. Aku kerja sekeras ini, berusaha jaga kelanggengan keluarga ini. Aku sangat berharap banget dia bisa melihat. Kadang walau cuma satu kalimat pengakuan sederhana, atau bahkan sorotan mata yang kagum, akan bikin aku merasa semua yang sudah aku berikan sia-sia. Waktu kecil, orang tuaku juga. Lupakan, semua orang lahir sudah menderita. Kalau kita udah lahir dalam kesulitan, kenapa nggak dalam waktu yang singkat ini? Hidup bahagia untuk diri sendiri aja, kayak sekarang. Aku buat game ini. Nggak bilang-bilang keluarga, habisin semua tabunganku. Kalau bukan karena kalian nawarin investasi, aku mungkin udah nggak bisa makan. Tapi, yang penting game ini sudah rilis. Mimpiku tercapai, semua susah payah ini. Aku rasa semuanya sepadan dan membahagiakan. Jadi, aku juga berharap kamu tidak lagi menekan perasaanmu sendiri. Katakan cintamu pada ayah Xiao. Berusaha untuk kebahagiaanmu sendiri. Baik, aku akan berusaha mencoba mengikuti arahmu. Sudah, jangan bahas aku lagi. Bahas adikku saja. Dari yang aku tahu tentang adikku, dia memintamu tinggal di tempatnya. Pasti ada alasan khusus, kan? Ada sih, tapi aku tidak bisa bilang. Alasan apa lagi? Dia cuma takut aku kabur dan tidak kerja.
Dia anggap aku tukang kabur. Kamu memang beda dari yang lain. Xiaoran, dimanapun dia berada, selalu dikerubungi penggemar wanita. Bahkan, aku dengar di luar sana, dia disebut sebagai bujangan emas yang sangat populer. Emas atau bukan, yang pasti hatinya hitam. Sudah, waktunya juga hampir habis. Aku antar kamu kembali ke David. Baik, pekerja harus lanjut bekerja. Nona Song, kamu kenapa? Begadang kerja semalaman. Tidak apa-apa, Paman Siang. Jangan khawatirkan aku. Kamu belum sarapan kan? Aku minta Tante Ki untukmu. Tidak usah. Aku sudah makan. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Baik, Paman Siang. Xiaoran ada di atas? Bos Xiao ada di kantor. Biasanya di jam seperti ini. Dia hampir selalu di kantor. Bos Xiao, Anda di rumah? Pulang kenapa tidak beritahu sebelumnya? Kalau bukan karena aku telepon Liao, aku tidak tahu kamu sudah pulang. Begadang sampai larut begini. Apa kamu berniat setelah memperbaiki game? Langsung jadi orang tidak berguna? Atau kamu mau? Atau kamu berencana berubah wujud di rumahku? Lalu melakukan pembantaian? Aku kan hanya menjalankan profesionalisme sebagai pihak kedua. Bekerja tanpa ingat makan dan tidur. Aku baru mau telepon kamu. Kamu sudah turun. Yakin mau seperti ini? Aku tidak mungkin kerja di kasur. Kalau begitu, kamu bisa ambil bangku kecil di samping kasur. Posturnya terlalu jelek. Tapi seperti ini aku benar-benar tidak bisa tidur. Kalau begitu, laporkan pekerjaanmu saja. Ceritakan lagi proses perbaikan tadi malam. Acara peluncuran sudah dekat. Kalau kali ini, game benar-benar bisa diluncurkan dengan lancar. Posisi Xiaoran di perusahaan benar-benar tidak bisa digoyahkan. Sama sekali tidak bisa digoyahkan. Setelah game diluncurkan, kepentingan semua orang bisa terpenuhi. Apa masih ada yang tidak memuaskan dua direktur ini? Tidak. Aku hanya merasa sayang untukmu. Kamu begitu berbakat, urusan besar kecil perusahaan. Semua kamu yang menanganinya. Tapi selalu kalah oleh Xiaoran. Benar. Menurutku, posisi presiden direktur perusahaan ini paling cocok untukmu. Sayang sekali, kalau saja kamu menikah dengan keluarga Shen, Paman Chen. Kalau bicara lebih banyak lagi, mungkin sudah tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Kalau kamu punya keinginan, kami bisa membantumu. Kami sebenarnya sudah punya rencana. Ini bukan urusan kami untuk memikirkannya. Semuanya tergantung Bos Lin. Kalau mendapat dukungan dari semua orang, masa takut ketua tidak menghargai? Xiaoran adalah adikku, apapun yang terjadi, aku akan selalu mendukungnya. Urusan ini, dua direktur tidak perlu repot-repot. Apa yang kalian inginkan? Xiaoran pasti bisa memberikannya. Tapi kalau punya pikiran lain, mungkin dia tidak akan semudah ini diajak bicara. Lin Qiao, kamu ini, Paman Li. Minum teh. Bos besar Xiao, Anda benar-benar berbeda ya. Biasanya pakai jas, acara peluncuran malah pakai baju olahraga. Aku sudah suruh Pangding bawa baju ke kantor. Tunggu,
Sebentar lagi naik mobil. Bos Xiao, ada lagi yang perlu diperintahkan? Kamu bawa HP, Bawa. terus? Dompet, kunci, kartu, semuanya sudah dibawa. Cuma sekarang tidak bisa pulang, jadi tidak bisa dipakai. Kok tiba-tiba jadi perhatian banget sih? Buka pintu untukku. Apa? Aku bilang buka pintu untukku, tidak dengar? Silakan, bos. Pernah lihat supir buka pintu untuk penumpang? Baru pertama kali lihat yang terbalik. Aku kan Lanyao yang hebat. Masa jadi tukang buka pintu? Xiao si tukang kulit benar-benar memanfaatkan semuanya. Kekanak-kanakan banget sih. Katanya pria sampai mati tetap seperti anak laki-laki, anak laki-laki. Jelas-jelas anak kecil yang menyebalkan. Ya sudah, aku tidak pergi saja. Pokoknya uang kontrak jangan kurang 1 sen pun. Paman Siang, Bibi Qi, aku pergi dulu. Bos Xiao, kamu tahu tidak kalau kamu mirip San Mao, Neza, dan juga Jingang Hulua? Aku? Kenapa? Kenapa semuanya anak kecil? Kalau tidak, mana mungkin melakukan hal seperti tadi? Hei Dasyong, Kamu masih ingat hari pertama kita uji coba? Yaitu hari kamu pingsan karena kesetrum, iya kan? Waktu itu ada orang berbaju hitam menyelinap masuk dan merusak semua rekaman CCTV hari itu, untungnya dengan segenap kemampuanku. Aku berhasil memperbaiki sebagian, sekarang sudah aku kirim ke kamu. Kamu lihat bagaimana menanganinya. bagus, bagus Dasyong. Lain kali aku kasih bonus. Bisa lihat jelas siapa itu? Bos Xiao, video ini baru saja dikirim. Perlu di-download dulu, ini pengetahuan umum tahu. Sepertinya Hulua ini sering berbuat jahat ya. Kalau tidak, mana mungkin ada orang mengacaukan game yang sudah kukerjakan susah payah. Kok aku merasa orang ini agak familiar ya? Xiao si kulit. Kamu balas dendam karena bug game tidak diperbaiki ya? Sudah selesai? Sudah Bos Xiao. Cuma disinfeksi biasa saja. Cuma saja kamu. Kok kamu tidak pakai piyama ini? Jangan-jangan kamu suruh aku pakai? Ada hobi khusus ya? Kamu memang seperti kabar yang beredar, imajinasinya tinggi. Tapi ngawur.
Baju itu persiapan Bibiki, tidak ada hubungannya denganku. Tapi piyama ini terlalu aneh. Rasanya seperti mau mengerjaiku. Sekarang aku sebagai pihak pertama memintamu memakai piyama ini. Yang lain tidak boleh. Berdasarkan apa? Berdasarkan kamu menyerangku diam-diam malam tadi. Jadi siang hari, kamu mikirin apa saja? Sampai-sampai mimpi pun masih mencopoti baju orang. Aku pasti karena tidak bisa tidur di tempat baru, jadi melakukan hal seperti itu. Iya. Kamu juga tahu kan, perempuan butuh rasa aman. Jadi mendengkur juga untuk memanggil rasa aman. Iya, aku mendengkur untuk early warning, meskipun kita cuma hubungan pihak pertama dan kedua, tapi toh laki-laki dan perempuan sendirian tetap harus waspada. Tentu saja. Jadi aku punya rencana sempurna. Ini. Dan ini. Ini rencana sempurna yang kamu bilang. Sebelum tidur, laporkan pekerjaan dulu. Bagaimana perkembangan perbaikan game? Tangan, berikan tanganmu. Cepetan, aku mau ke toilet. Sudah larut? Cepat bersih-bersih dan rapat di studio. Bos, seperti yang kamu duga. Kami menemukan virus di port eksternal server. Sangat mungkin ada yang sengaja mengoperasikannya. Dasyong, kamu cepat lacak. Lokasi pasti perangkat yang terinfeksi, periksa juga rekaman kamera. Yang bisa mengakses perangkat, mungkin orang dalam. Atau ada orang asing masuk ke studio kita. Oke, aku cek dulu. Kalau virus ini bisa diselesaikan dengan software antivirus full scan? Ini baru kita ketahui setelah full scan. Dan kami menemukan bahkan hard disk juga terinfeksi. Jadi hasilnya, kecuali dibiarkan begitu saja, atau harus format, sama dengan reset ke pengaturan pabrik. Kalau begitu, kerja kerasku lebih dari 4 tahun. Sia-sia semua. Jangan panik dulu, virus infeksi. Bukan tidak ada solusinya. Kamu punya cara? Aku punya senior yang ahli virus. Beberapa kasus virus rumit di dalam negeri sebelumnya. Dia yang bantu selesaikan. Mau coba hubungi dia?
Kakak, yang kamu maksud bukan David kan? Aku nggak mau ketemu dia, dulu sempat berantem waktu kuliah. Kamu masih dendam ya? Kamu bawa Lanyao saja, aku mau jenguk ayah. Dasyong, berikan datanya juga ke Bos Lin. Oak. Ayo, Kalau ada masalah, kita komunikasi. Oak. Kak, aku kalah dulu. Oak. Ada apa? Sebentar aku nggak ada, kamu jangan sampai ketiduran. Tenang, aku pasti memegang teguh. Sifat baik kita sebagai pekerja, virus nggak diberantas, aku nggak tidur. Aku tidak akan tidur sehari pun. Justru bos Xiao Anda. Malam ini bisa tidur nyenyak. Pokoknya usahakan pulang lebih awal. Oke. Bos Lin, baju olahraga putih Anda hari ini bersinar di bawah sinar matahari, mirip banget dengan karakter NPC di game. Bukannya Anda pernah janji sama aku? Jadi mode NPC-ku? Takut Anda sibuk gak ada waktu, jadi aku foto dulu. Aku foto dulu. Kapanpun kamu butuh, aku siap jadi modelmu. Gak perlu pakai ini. Serius? Anda sendiri yang duduk jadi model. Biarkan aku gambar template. Anda baik banget. Deal ya? Jagoan foto yang payah. Ini kan hasilnya bagus. Oke, aku segera sampai. David, ketemu, ayo pergi. Oke. Seharusnya gak masalah, tapi emang agak ribet. Perkiraan waktu perbaikannya berapa lama? Besok lusa sore, ada acara peluncuran konsep game. Aku paling cepat butuh 2-3 hari. Itu pun kalau kerjasama dengan Lanyao si Genius. Bisa kompak. Oak, kalian buruan selesaikan. Sisanya serahkan padaku. Kamu dan Xiaoran sudah berjanji. Di saat genting begini, aku gak bisa biarkan Dewan Direksi. Meragukanmu. Legipula besak lusa, kuma peluncuran konsep game. Bukan peluncuran resmi game secara lengkap. Aku percaya kamu pasti bisa membuat kami tepat waktu. Oke, aku pasti akan berusaha keras. Semangat. Dasar kamu akhirnya datang juga jenguk aku. Kan lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Gamenya sudah sampai mana? Kepala batu banget. Sekarang sudah nemu kunci perbaikannya. Kakak bawa desainer ketemu David. Xiaoran, waspada itu perlu. Ayah, dia kakakku, juga anakmu, kita keluarga kok. Ngomong-ngomong soal keluarga, masalah pribadimu sudah dipikirkan? Perjodohan dengan keluarga Shen sudah diputuskan? Maksudmu aku dan kakak Xiang Yu? Sudah berapa kali aku bilang, kita cuma hubungan kakak adik. Ini, nanti pas balik ke rumah tua, orang tua kedua belah pihak ketemu. Kalau gak ada keberatan, ya udah ditetapkan. Urusan pernikahanku, aku yang menentukan. Kamu sudah besar ya. Paman Xiao. Paman Yunfei. Bagaimana perasaan bapak belakangan ini? Sangat baik. Hanya saja ada orang yang suka datang dan membuatku kesal. Entah sampai kapan tulang tua ini bisa bertahan. Ayah, jaga kesehatannya. Aku sangat menyayangimu. Ada apa? Kurang tidur ya? Wajahmu kurang segar. Ada yang ingin kamu bicarakan? Apa kamu belakangan ini sering dekat dengan Dewi Lanyao? Aku ingin bertanya tentang sahabatnya, Liu Yi. Aku penasaran dengan hobi dan kesukaannya. Kamu suka Liu Yi ya? Baik.
Akhirnya hampir selesai. Bagaimana? Bagaimana dengan penanganan virusnya? Seharusnya tidak perlu sampai pagi untuk menyelesaikannya. Nona Song memang pantas disebut Dewi. Tidak hanya cepat mengerti, teknologinya juga top. Hanya bisa menyelesaikan 1 hari lebih cepat. Lan Yao, kamu hebat sekali. Ini berkat ajaran David. Sepertinya Dewi sudah lapar. Ayo, aku ajak kalian makan. Tapi virusnya, Program ini mungkin butuh lebih dari 1 jam untuk selesai. Kalian tidak perlu menunggu di sini. Setelah makan, kalian bisa lanjutkan. Cepat pergi. Kamu tidak ikut? Aku tidak ikut. Masih ada pekerjaan yang belum selesai hari ini. Aku akan memanfaatkan waktu ini. Nikmati makanannya. Baik, kami akan segera kembali setelah makan. Cepat pergi. Kenapa belum kembali juga? Tidak bisa. Kalau aku telepon dia sekarang, dia pasti mengira aku suka padanya. Bukannya sudah bilang agar dia cepat kembali? Jangan-jangan dia tertidur? Bagaimana jika dia berubah? Mungkin karena tempat tidurnya tidak nyaman. Pasti karena tempat tidurnya tidak nyaman. Benar-benar enak. Kami makan sebanyak ini hanya dalam 15 menit. Ini mungkin pertama kalinya dalam hidupku. Makan dengan waktu paling cepat. Karena ayah selalu mengajarkan kami untuk makan dengan perlahan. aku dengar. Kamu dan Xiaoran adalah saudara tiri. Ya, ibuku saat aku berusia 3 tahun. Aku dibawa menikah lagi ke keluarga Xiao. Apa kamu masih berhubungan dengan ayah kandungmu? Tidak, ingatanku sekarang hanya tentang ayah Xiao. Lalu hubunganmu dengannya, maksudku. Aku tahu. Saat ibuku masih hidup. Meski dia jarang bicara padaku, tapi sering kudengar dia tertawa. Tapi sejak ibuku meninggal, jarang kulihat dia tersenyum. Pasti kamu sangat ingin dekat dengannya, ya? Bisa dibilang begitu. Tapi dia selalu enggan mengakui keberadaanku. Aku bekerja sangat keras, berusaha menjaga keluarga ini. Aku sangat berharap dia bisa melihatnya. Terkadang, bahkan hanya satu kata pengakuan sederhana, atau sekadar tatapan bangga, akan membuatku merasa semua yang kukerjakan sangat berharga. Waktu kecil, orang tuaku juga. Sudahlah, hidup memang sudah berat sejak lahir. Kalau sejak lahir kita sudah menderita, kenapa tidak menjalani hidup yang singkat ini? Dengan bahagia untuk diri sendiri? Seperti sekarang. Untuk game ini, aku menginvestasikan semua tabunganku diam-diam. Kalau bukan karena investasi kalian, mungkin aku bahkan tidak bisa makan. Tapi, asalkan game ini dirilis, impianku terwujud. Maka semua kerja keras ini, menurutku sangat berharga. Semua bahagia. Jadi,
Aku juga berharap kamu tidak lagi menekan perasaanmu. Ungkapkan cintamu pada ayah Xiao. Berusahalah untuk kebahagiaanmu sendiri. Baik, aku akan berusaha mencoba ke arah itu. Jangan bahas aku lagi. Paikara Kinediku. Dari pemahamanku tentang adikku, dia menyuruhmu tinggal di tempatnya. Pasti ada alasan khusus, kan? Ada, tapi aku tidak bisa bilang. Alasan apa lagi? Dia takut aku kabur dan tidak bekerja. Menganggapku sebagai pengemplang. Kamu memang berbeda. Xiaoran, dimanapun dia, tidak kekurangan penggemar wanita yang mengejarnya. Bahkan aku dengar di luar sana, dia disebut sebagai pria lajang emas yang sangat populer. Emas atau tidak, aku tidak tahu. Tapi yang pasti hatinya hitam. Sudah, waktunya juga hampir habis. Aku antar kamu kembali ke David. Oke, bekerja terus bekerja. Nona Song, kamu kenapa? Begadang bekerja semalaman. Tidak apa-apa, Paman Siang. Jangan khawatirkan aku. Kamu belum sarapan kan? Aku suruh Tante cibutkan. Tidak usah, aku sudah makan. Kamu sibuk saja. Oak, Paman Siang. Xiaoran ada di lantai atas? Bos Xiao di kantor, biasanya jam segini. Dia hampir selalu di kantor. Bos Xiao, Anda di rumah? Pulang kenapa tidak beritahu aku sebelumnya? Kalau bukan karena aku menelpon Xiao, aku tidak tahu kamu sudah pulang. Begadang sampai larut. Apa kamu berniat setelah memperbaiki game ini? Menjadi orang yang tidak berguna? Atau kamu ingin? Atau kamu berencana berubah wujud di rumahku? Lalu melakukan pembunuhan besar-besaran? Aku ini kan menjunjung tinggi profesionalisme sebagai pihak kedua. Bekerja tanpa makan dan tidur. Aku baru saja mau meneleponmu. Kamu sudah turun. Yakin mau seperti ini? Aku tidak mungkin bekerja di tempat tidur. Kalau begitu kamu bisa ambil bangku kecil di samping tempat tidur. Posisinya terlalu jelek. Tapi seperti ini aku benar-benar tidak bisa tidur. Kalau begitu kamu laporkan pekerjaanmu. Ulangi proses perbaikan tadi malam. Konferensi pers sudah dekat, jika kali ini game benar-benar bisa diluncurkan dengan lancar. Posisi Xiaoran di perusahaan benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak tergoyahkan. Game diluncurkan, kepentingan semua orang bisa terpenuhi. Apa masih ada yang tidak memuaskan dua direktur? Tidak. Aku hanya merasa kamu tidak dihargai. Padahal kamu sangat mampu, urusan besar kecil perusahaan. Semua kamu yang menanganinya. Tapi selalu kalah oleh Xiaoran, ya. Menurutku, posisi presiden perusahaan ini paling cocok untukmu. Sayang sekali, kalau kamu menikah dengan keluarga Shen, Paman Chen. Beberapa kata lagi, mungkin tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Kalau kamu punya keinginan, kami bisa membantumu. Kami sebenarnya sudah punya rencana. Ini bukan urusan kita untuk memikirkannya. Tergantung pada Bos Lin. Jika mendapat dukungan dari semua orang, masa takut direktur tidak menghargai? Xiaoran adalah adikku, apapun yang terjadi, aku akan selalu mendukungnya. Untuk hal ini, dua direktur tidak perlu repot. Apa yang kalian inginkan? Xiaoran pasti bisa memberikannya. Tapi jika ada pikiran lain, mungkin dia tidak akan semudah ini.
Lin Kiao, Kamu, Paman Li. Minum teh. Bos Xiao, Anda benar-benar berbeda. Biasanya pakai jas, di acara malah pakai baju olahraga. aku suruh Pang Ding bawa baju ke kantor. Tunggu. Sebentar lagi naik mobil. Bos Xiao, ada lagi yang perlu diperintahkan? Kamu bawa HP, Bawa. terus? Dompet, kunci, kartu, semuanya ada. Cuma sekarang tidak bisa pulang, tidak bisa dipakai. Kok tiba-tiba jadi perhatian banget? Buka pintu untukku. Apa? Aku bilang buka pintu untukku, tidak dengar? Silakan, bos. Pernah lihat supir buka pintu untuk penumpang, tapi belum pernah lihat sebaliknya. Aku kan Lan Yao yang hebat, malah jadi tukang buka pintu. Xiao yang pelit benar-benar memanfaatkan semuanya. Kekanak-kanakan banget. Katanya pria sampai mati tetap anak-anak, anak-anak. Jelas-jelas anak kecil yang menyebalkan. Paling-paling aku tidak pergi. Yang penting uang kontrak jangan kurang. Paman Siang, Tante Ki, aku pergi dulu. Bos Xiao, tahu tidak kamu mirip San Mao, Neza, dan juga Jingang Hulua. Aku? Kenapa? Kenapa semuanya anak kecil? Kalau tidak, mana mungkin melakukan hal tadi? Dasyong. Kamu ingat hari pertama kita uji coba? Hari kamu kesetrum? Jah. Waktu itu ada orang berbaju hitam menyelinap masuk dan merusak rekaman CCTV hari itu. Untungnya, dengan segenap kemampuanku, aku berhasil memperbaiki sebagian. Sudah aku kirimkan ke kamu. Kamu lihat bagaimana cara menanganinya. Bagus, bagus. Kerja bagus, Xiong. Lain kali aku kasih bonus. Bisa lihat jelas siapa itu? Bos Xiao, video ini baru saja dikirim. Perlu diunduh dulu, ini pengetahuan dasar, tahu? Sepertinya si hulu buaya ini sering berbuat jahat ya. Kalau tidak, mana mungkin ada orang yang merusak game yang kukerjakan susah payah ini. Kok aku merasa orang ini agak familiar ya?